Bacaan diambil dari Injil menurut Santo Yohanes. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita bicara hari ini bersama seluruh gereja merayakan misteri terbesar dalam iman Katolik, yaitu Tritunggal Maha Kudus Allah adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tiga pribadi ini tetap satu, yaitu Allah. Orang bisanya ditanya untuk menjelaskan apa itu Roh Kudus. Nampaknya pikiran kita, manusia dimanapun tidak akan pernah mendalami, menyelami, mengerti gambaran Roh Kudus itu di dalam hidup kita. Saya menggambarkan begini, ketika saya ngajar katekumen, saya mengatakan gambaran menjelaskan Tritunggal Maha Kudus yang susah untuk kita cari kebenaran secara iman adalah, saya selalu mengatakan, kalian tahu telur? Tahu. Jika katakan telur karena ada komposisi apa? Ada kulit telurnya. Ada apa lagi? Ada putih telurnya. Apalagi kuning telur. Tiga pribadi, tiga macam indikator inilah disebut telur. Seandainya tidak ada kulitnya, bisa dikatakan telur? Ada. Bila tidak ada putihnya, disediakan telur. Bila tidak ada kuningnya, rasanya apa? Hambar. Artinya menggambarkan, menjelaskan tentang Roh Kudus, menurut saya sederhana itu, mudah-mudahan paham. Itulah dikatakan telur, bukan tiga telur, tetapi satu telur, karena ada kulitnya, ada putih telurnya, ada kuning telurnya. Mudah-mudahan ini edukasi sederhana memahami Tritunggal Maha Kudus yang tidak pernah terjangkau dalam pikiran kita yang sangat misteri ini. Dengan demikian, sebenarnya mau katakan bahwa kita bisa mengenal Tritunggal Maha Kudus karena Tritunggal Maha Kudus adalah kasih yang hidup. Tritunggal Maha Kudus adalah kasih yang mengalir dari Allah. Lalu Tritunggal Maha Kudus adalah kasih yang menjangkau kita semua, yang hadir, menjamah, menyertai kita, menyertai yang kita bisa rasakan. Dengan demikian kita juga mau belajar dari Santo Yohanes hari ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Yesus adalah bentuk yang kita kenal dari salah satu pribadi Tritunggal Maha Kudus itu. Maka kalau kita mengenal Kristus, maka sebenarnya kita mau melihat keselamatan Allah yang terjadi di dalam diri Yesus Kristus itu sendiri, sehingga manusia masuk ke dalam hidup yang sebenarnya.
manusia memberi kita, atau Roh Kudus atau Maha Kudus memberi kita hidup yang kekal. Dan ini harus menjadi pemahaman kita bahwa ketika Bapak Ibu dibaptis secara dewasa, pasti ditanya, sekali lagi ini berapa kali mengatakan, apa yang kamu harapkan dari iman? Adalah hidup kekal. Ini adalah kehidupan kekal yang mau kita tuju ke sana. Namun, jika Allah adalah kasih, maka kita pun dipanggil untuk mewujudkan kasih itu secara nyata di dalam hidup sehari-hari. Maka merayakan Tritunggal Maha Kudus bukan hanya soal memahami gambaran tentang Roh Kudus itu sendiri, melainkan juga tentang menghidupi. Nah, sekarang bagaimana dalam praktek hidup sehari-hari menghidupi Roh Kudus atau Tritunggal Maha Kudus dalam perjalanan hidup ini? Ada beberapa hal yang saya tawarkan kepada Bapak Ibu, bagaimana kita menghidupi Tritunggal Maha Kudus, yang berarti menjadikan relasi penuh kasih dan juga kesatuan antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus sebagai teladan dalam berinteraksi dengan sesama. Artinya mewujudkan Tritunggal Maha Kudus itu harus diterapkan dalam relasi, hubungan secara sosial ini. Menghidupi Tritunggal Maha Kudus bukan sekedar hubungan saya dengan Allah, dengan Yesus, dengan Roh Kudus, tetapi kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka ada beberapa contoh yang mungkin kita boleh belajar untuk menghidupinya. Yang pertama, pasti selalu kalau orang Katolik itu harus mengucapkan, harus memahami Tritunggal Maha Kudus kapan. Mengatakan Tritunggal Maha Kudus melakukan dengan gerakan kapan? Tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Itulah sebenarnya praktek yang pertama yang mudah, tetapi tidak semua orang Katolik ketika suatu kali makan di tempat tertentu, dia nggak berani membuat tanda salib. Dan itulah sebenarnya praktek yang nyata bahwa Anda adalah Katolik. Secara nggak sadar, setelah setiap kita berdoa, bangun tidur, mau makan, mau tidur, mau bekerja, berapa kali sehari Bapak Ibu menghayati Tritunggal Maha Kudus ini dalam membuat tanda salib? Artinya setiap mau kita mengawali doa dan juga mengakhiri doa, maka kita sebenarnya mau menghidupi Roh Kudus, Tritunggal Maha Kudus dalam hidup kita sehari-hari. Itu ya, yang pertama. Yang kedua, di dalam keluarga, di mana kita menghayati dan menghidupi Tritunggal Maha Kudus di dalam keluarga, pastinya kita harus menjalin relasi keluarga yang harmonis, meneladani Allah Tritunggal yang saling mengasihi. Ingat, Allah yang saling mengasihi dan yang saling mengasihi dan juga saling melengkapi. Maka dalam hidup keluarga pasti semua ada kekurangan. Sehebat apapun Bapak Ibu anak-anak, pasti ada kekurangannya. Di dalam kekurangan itulah kita perlu mengasihi dan juga saling melengkapi. Maka dengan demikian, dengan cara saling berkorban, dengan cara saling mendengarkan, dan yang paling penting, menghidupi Tritunggal Maha Kudus dalam relasi berkeluarga tidak egois, tidak istilahnya saya mengatakan bahwa tidak memaksakan kehendak kita. Ketika salah satu dari anggota keluarga memaksakan kehendaknya, maka sebenarnya kita jauh untuk menghidupi Tritunggal Maha Kudus. Itu yang kedua.
Lalu kita mau belajar menghadirkan Roh Kudus dari sosok dan semangat dari Bapa sendiri. Bapa yang kita sebut adalah Allah sendiri sebagai permatrasa, punya proyek besar. Maka kalau kita menghadirkan semangat Bapa adalah menjadi sosok yang melindungi, menjadi sosok yang mengasihi. Karena tadi dikatakan, barang siapa percaya pada Yesus, karena percaya maka diselamatkan. Tetapi karena kasih Allah yang begitu besar, Allah rela mengaruniakan putranya untuk kita. Maka semangat Bapa mengasihi. Kita melihat kasih yang diwujudkan Yesus dalam perjalanan hidupnya saat itu, yang juga masih hidup di zaman sekarang. Maka kita sebagai Bapa selain melindungi, mengasihi, tapi juga yang tidak kalah penting, sosok seorang Bapa adalah menjadi teladan, menjadi figur bagi orang-orang, anak-anaknya, istrinya, dan siapapun di dalam semangat Bapa itu sendiri. Ini semangat ini kita harus bawa. Ini juga terjadi dari semangat Bunda Maria yang senantiasa tidak akan pernah lelah untuk melayani dalam kasih. Lalu kita melihat, tadi sudah dalam keluarga, sudah dalam Bapa, sekarang kita melihat sosok putra. Meneladani sikap putra, hidup dalam ketaatan, hidup dalam rela berkorban untuk menolong sesama,